Bagaimana kalau misalnya Nasdem tetap gabung? Tidak masalah. Lebih lagi PDIP gabung juga misalnya. Selama Mas Anies tidak mempermasalahkan itu, kami samina wa atona. Kalau kita memandang dari sisi Pilpres kemarin ya, Abang Ya. ya, itu relawannya Anies Baswedan. Oke, bukan relawannya Sudirman Said. Bukan, kan kita bersama Oke. dalam satu perahu karena satu tujuan yang sama, yaitu mengusung Mas Anies. Jadi relawan yang bergabung di Pilpres kemarin adalah relawannya Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Kok bukan meja? Yang dipukul? Oke, mejanya sayang. Ya, sobat RH sekalian, saya dengan seorang entah mau disebut relawan Anies atau mantan relawan Anies, nanti kita klarifikasi ya. Yang jelas dia mengepalai pasukan yang lumayan besar ya, untuk ukuran relawan itu sampai 1 juta kepala ya. Iya. Lebih dari 1 juta kepala. Nah, Rieke Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rieke ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Rieke ya. Burik, disingkat Burik. Jangan. Disingkat Burik untuk datang ke podcast ini ya. Ini di ruang out of the box ya. Baru ya Bang ruangnya? Ya, baru ruangnya. Ruang yang tidak biasa, tapi sebenarnya ini podcast yang lama dulunya. Ya. Nah, begini, Bu Rieke ya. Ini adalah yang penting. Sambil minum-minum nggak apa-apa ini. Boleh, Kebetulan ini cappuccino produksi sendiri, tapi hati-hati, belepotan. Aromanya harum sekali. Jadi entah kopi yang apa ini, pokoknya kopi banyak macam-macamnya. Jadi Bu Rieke ya, ada satu hal yang kemudian orang mau pertanyakan ke Anies Baswedan ini, tentu terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Oke. Orang bilangnya DKJ sekarang, padahal belum pindah resmi kan. Jangan-jangan Prabowo pun, wah malas pindah balik lagi dia kan. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, apakah Anda setuju Anies mencalonkan diri sebagai gubernur DKI lagi ya, tidak hanya mencalonkan, dia sudah pernah bahkan 5 tahun dari tahun 2017-2022. Itu dulu dijawab, dielaborasi. Saya tuh termasuk newcomer di Jakarta ya Bang ya. Oke. Tapi ya lumayan lah, bolak-balik sudah hampir 2-3 tahun ini Oke. di Jakarta. Dan melihat perkembangan Jakarta Ya. saat Mas Anies masih menjadi gubernur DKI dan setelah beliau purna dari gubernur DKI. Oke. Nah dari situ kita bisa melihat terlebih lagi interaksi kami terutama dengan Mas Anies yang cukup intens saat Pilpres kemarin mengenai DKJ atau DKI 1 besok. Ya, DKJ 1. DKJ 1. Ya, atau jangan-jangan DKI 1 masih ya, masih ibu kota jangan-jangan. Jakarta memang masih butuh Mas Anies sepertinya. Oh begitu ya. Ya. Oke, ini kan jawaban yang objektif ya. Oke, selesaikan dulu jawaban objektifnya. Jakarta masih butuh Mas Anies. Oke. Kerja beliau 5 tahun kemarin. Ya. Tentunya tidak mungkin dalam waktu 5 tahun bisa menyelesaikan seluruh janji sempurna sampai 100%. Oke. Tapi banyak hal yang Kampung Bayam misalnya. Kampung Bayam misalnya. Artinya walaupun sudah tempatnya ada, tapi belum terrealisasi handovernya belum. Oke. Nah dari situ kita bisa melihat ternyata memang Jakarta masih membutuhkan Mas Anies untuk kembali memimpin. Jadi melihat berbagai hal, terutama beberapa hari ini, akhir-akhir ini. Jadi saya setuju Mas Anies kembali ke DKI. Oke. Jadi saudara sekalian, ini perkembangan yang terbaru karena beberapa waktu yang lalu saya tanya masih agak ya 50-50 ya waktu itu ya.
50-50. Bahkan sudah ada tim lain yang konon-konon merangsek mendekat-dekati, ya kan? Iya, Tapi betul. rupanya tim itu nggak jadi ya. Oh, nggak tahu saya Nggak jadi tahu. apa tidak. Iya. Jadi atau tidak. Ini menarik. Jakarta masih butuh Anies ya. Jakarta masih butuh Anies. Jakarta masih butuh Anies. Pertanyaannya adalah, tambahan lagi adalah soal partai pengusung. Ya. Kita ketahui bahwa sama seperti Pilpres, bahkan lebih ekstrim, tidak ada partai yang bisa standing alone, berdiri sendiri untuk mencalonkan karena ada threshold 20% kursi dan 25% suara. Maka mau tidak mau, ya berkoalisi kembali. Betul. Nah, kita tahu bahwa kalau kita misalnya patokannya 01, 02, dan 03, maka kita sudah tahu partai-partai apa saja yang di 01, 02, dan 03. Pertanyaan saya adalah, apakah ada masalah dengan partai pendukung atau Bu Rike berpikir ya sudah partai apa saja yang penting mendukung? Bagaimana? Ini hal yang sedikit membuat galau beberapa relawan tentunya. Pasti abangnya mengenai partai pendukung. Tapi dalam konteks ini pengusung ya, pengusung. Iya, pengusung untuk Mas Anies DKI 1 ya. Tapi dalam hal ini kembali kita melihat pilkada berbeda dengan pilpres. Jadi selama partai pengusung itu nanti dari manapun mendukung Mas Anies dan mengikuti langkah Mas Anies, bukan Mas Anies yang mengikuti langkah partai. Tentunya kami sebagai relawan yang mengusung Mas Anies, yang mendukung Mas Anies, tentunya kami akan samina wa atokna dengan Mas Anies. Jadi Anda firm akan mendukung kembali? Ya, saya akan mendukung Mas Anies kembali. Oke, luar biasa ya. Nah, ada hal karena itu nggak ada masalah partai manapun. Nggak ada masalah. Kami percayakan mengenai partai terhadap kebijaksanaan dan pilihan dari Mas Anies. Wah, ini betul-betul relawan loyal ya. Bagaimana kalau misalnya Nasdem tetap gabung? Tidak masalah. Lebih lagi PDIP gabung juga misalnya. Selama Mas Anies tidak mempermasalahkan itu, kami samina wa atona. Luar biasa. Samina wa atona wa pronaka wa ilaikal masyir. Berarti kita selesai ya dalam hal partai pendukung. Saya mau nanya satu nama lagi. Penting. Satu nama ini jenengi Sudirman Said. Mas SS. Alias SS. Ya. Saya dengar Sudirman Said ini adalah orang yang sangat besar kontribusinya. Saya tidak tahu sebesar apa terhadap para relawan. Ya. Betul. Dan kita tahu bahwa sepertinya Sudirman Said mengambil sikap yang berbeda dengan Anies. Hal yang agak buruk adalah, bad newsnya adalah dia tidak mendukung Anies. Tapi yang lebih bad newsnya adalah dia bisa jadi menjadi rival Anies. Bayangkan nggak kalau seandainya kita mungkin satu nama sudah pasti dikantongi Dharma Pongrekun sebagai calon independen. Dia sudah menyerahkan banyak KTP ya, 840 KTP, 840.640 KTP. Sementara yang dibutuhkan cuma 600 ribuan. Yang kedua, Anies Baswedan. Anda yakin Anies sudah dapat kereta? Untuk partai? Iya. Yang sudah confirm adalah PKS. PKS. Betul. Tapi kan baru DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Betul. Tapi kami yakin dengan kompetensi Mas Anies yang sedemikian bagus dan pergerakan relawan di DKI Jakarta juga kuat, saya yakin kembali partai akan melirik kepada Mas Anies. Persoalannya adalah dulu awal-awalnya PKS melalui Ahmad Saiku misalnya, melalui Mardhani Alisera, itu menolak. Biarlah ini giliran kader PKS katanya. Tapi Anda yakin? Yakin. Kalau selain PKS tidak bisa. Walaupun dia partai terbesar di DPRD, masih membutuhkan. Karena cuma 18 kursi dan itu nggak nyampe 20%. Ada beberapa partai yang
pastinya sudah melirik Mas Anies. Tapi kalau mengenai partai bukan porsi saya untuk bercerita secara detail. Tapi Anda optimis bahwa dia optimis akan banget. Optimis banget. Let's say 2 berarti calonnya. Yang calon ketiga ini tiba-tiba Sudirman Said dan bisa jadi kembali ke kapal induknya dulu. Gerindra pernah mencalonkan dia di Pilkada Jawa Tengah dan kemudian calon anggota DPR dari Gerindra di 2019. Lalu Gerindra bersama Golkar. Ya, bisa jadi kalau kita lihat konstelasi Golkar ada Yusuf Kala di situ. Golkar kan begitu dia. Dia bisa come and go orangnya. Kita tahu di Go Anies kan ada Sirajudin apa-apa, ada Uco sama Andi Sinulinga. Nggak masalah bolak-balik mereka, ya sudah begitu saja. Bisa jadi Gerindra bersama Golkar bersama Demokrat mendukung Mas SS. Iya, mendukung SS atau bersama PAN misalnya. Karena PAN sama Demokrat sudah declare kan tidak akan mengajukan Anies kan. Gerindra belum declare, tapi rasanya nggak mungkin. Karena kalau Gerindra mendukung Anies itu sama saja tidak ada persaingan lagi namanya. Ya kan? Kemudian Golkar, kita tidak tahu, jangan dianggap Golkar partai besar. Golkar nggak partai besar, ya partai besar itu di DKI itu PKS. Ya. Betul. Mereka partai-partai di bawah PKS semua. Nah, pertanyaan saya adalah kalau itu terjadi, bagaimana sikap relawan? Justru malah menarik. Oh, malah senang. Malah menarik. Bukankah rakyat semakin memiliki banyak pilihan akan semakin baik, menumbuhkan demokrasi yang lebih baik lagi. Di mana letak salahnya? Selama semua itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang nggak ada salahnya sih ya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada calon keempat atau bahkan calon ketiga yang ini kan bisa memecah kekuatan antara Anies dan Sudirman Said, pecah kekuatannya bagaimana? Kalau kita memandang dari sisi Pilpres kemarin ya Abang ya, itu relawannya Anies Baswedan. Bukan relawannya Sudirman Said. Bukan, kan kita bersama dalam satu perahu karena satu tujuan yang sama, yaitu mengusung Mas Anies. Jadi relawan yang bergabung di Pilpres kemarin adalah relawannya Anies Baswedan. Good news. Saya ingin mengungkapkan satu hal, mungkin rahasia, bukan rahasia ya, yang saya minta konfirmasi. Apakah lobby Anies itu dahsyat kepada orang? Atau personal approach-nya itu dahsyat? Banget. Oh, banget. Banget. Beliau memang luar biasa. Jadi, saudara-saudara, saya mengatakan demikian karena beliau ini awalnya masih 50-50. Banget. Tapi begitu kemarin-kemarin ada acara di tempat relawan dan Anies datang langsung, Anda sempat bincang-bincang sama Mas Anies? Tidak secara langsung, tapi beliau menyampaikan beberapa hal dan bertanya mengenai beberapa relawan. Dari situ bertanya kepada Anda langsung atau bertanya kepada? Tidak, kepada senior kami. Kepada dan senior. Disampaikan kepada kami. Senior menyampaikan. Bayangkan, indirect saja udah berubah. Apalagi direct ya. Di situ uniknya Mas Anies. Mas Anies itu tahu bagaimana cara approach people tanpa dia harus bertemu secara langsung ya, atau membujuk secara langsung. Tapi beliau menyampaikan dengan ini yang saya banyak pelajari dari para senior, bahwa Mas Anies itu unik. Ada bahasa-bahasa yang kalau orang itu dekat dan mengenal beliau, akan mengerti maksud yang tersirat dari kata-kata dan perilaku Mas Anies. Itu sudah cukup bagi kami. Menurut Anda, kalau Anda lihat dari pertemuan-pertemuan Anies, statement publiknya, Anies sudah berapa persen maju pilkada DKI? Mas Anies ya? Ya, maksudnya keinginan pribadi dia ya, bukan soal. No, kalau Mas Anies itu bukan pribadi yang dukung aku mau maju. Bukan, beliau bukan pribadi yang seperti itu. Justru malah lebih banyak kami yang mendorong beliau untuk Mas ini dorongannya sangat kuat di relawan. Yang saya tahu karena kami bergerak di relawan. Banyak anggota yang bertanya kapan ini Mas Anies harus kembali ke DKI dan sebagainya. Dan kami sangat berharap Mas Anies menyambut dengan sukacita kembali untuk maju. Kalau dibalik misalnya, kalau memang perahu itu sudah ada dan ditawarkan secara firm, solid, menurut Anda berapa persen Anies akan menerima pinangan itu? Untuk kebaikan, saya yakin beliau pasti akan mau. Berapa persen?
Lebih dari 80. Oke, lebih. Untung tidak bilang 99,9%, ya, karena 100% milik Yang Maha Kuasa. Iya, betul. Oke. Mungkin 3 pertanyaan terakhir ya, sebelum closing statement Bu Rike ya. Kenapa tidak banyak suara relawan yang menginginkan misalnya Anies sudahlah nggak usah jadi gubernur DKI, pimpin saja oposisi, ya, jabatan gubernur DKI terlalu kecil bagi dia yang sudah capres. Rata-rata menginginkan bahwa Anies atau Mas Anies ikut kompetisi lagi nih. Itu yang saya observasi dari para relawan. Menurut Anda mengapa? Relawan atau masyarakat yang mendukung Mas Anies ini sebenarnya mencoba untuk realistis. Oke. Melihat kondisi ini, skupnya kita prediksi menjadi DKI ya, atau DKJ. Memang hanya Mas Anies yang mampu, karena DKI atau Jakarta ini berbeda dengan kota yang lain. Memang hanya Mas Anies yang mampu membawa DKI kembali lagi, teratur lagi. Insya Allah gitu. Karena kita kalau melihat calon-calon yang lain, dari sisi pengalaman, dari sisi kemampuan, belum ada yang bisa menyaingi Mas Anies. Ini kita melihat dari kebaikan. Sisi kebaikan apa yang bisa dilakukan sama Mas Anies saat ini di DKI. Karena itu kami ayo sudah. Yang awalnya mungkin kita jangan, kalau Mas Anies ke DKI banyak yang bilang downgrade dari Pilpres ke DKI. Tapi kembali kita lihat mana sih yang membawa lebih banyak kebaikan dan saat ini dibutuhkan. Itu yang lebih banyak teman-teman perbincangkan. Saat ini Jakarta membutuhkan Mas Anies kembali. Jakarta harus dengan Mas Anies kembali, harus dalam artian mengikuti pemilihan kembali ulang ya untuk DKI 1. Jadi kita melihat ke kepentingan yang ada sekarang. The last question ya. Anda yakin pemilu kemarin kan curang? Yakin nggak? Yakin saya. Seyakin-yakinnya? Yakin. Dan pola yang sama bukan tidak mungkin terjadi di DKI. Apalagi ada pembelahan antara kubu Anies melawan kubu Prabowo misalnya. Ya, saya nyebut kubu Anies dan kubu Prabowo aja dah, bukan kubu oposisi karena nggak jelas juga mana yang oposisi mana yang enggak. Ada pembelahan lagi dan Dharma Pongrekun sebagai calon perseorangan barangkali bunga-bunga saja mungkin ya, kita tidak boleh menyepelekan tapi bunga-bunga. Kalau misalnya kekuasaan istana ikut lagi, ngapain kita capek-capek pilkada? Anda yakin bahwa masih bisa diminimize itu atau bahkan dinihilkan? Dan ada peluang untuk Anies menang. Tentu menang dengan terhormat, bukan menang dengan kecurangan. Saya pernah membaca suatu kalimat yang saya yakin itu benar. Tugas kita itu berjuang, Bang. Masalah menang biar Allah nanti yang menentukan. Kalau sudah begitu, vertikal begitu, saya nggak bisa ngomong lagi. Memang walaupun kita berkali-kali dicurangi, tugas kita berjuang. Berjuang yang penting. Yang penting sudah berusaha. Daripada kita cuma diam saja atau menyerah atau dengan sudah deh nggak usah ada pemilihan langsung aja ditunjuk. Kalau kayak begitu nggak usah hidup dah. Berjuang saja yang penting. Dengarkan para pencurang itu ya, bahwa beliau dan teman-teman tidak akan berhenti terus ya, dan mudah-mudahan kali ini bisa menang walaupun kecurangan didesain sedemikian rupa karena ini Jakarta Bung ya kan. Ini Jakarta. Closing statement untuk Indonesia, kita mulai dari skup Jakarta karena Jakarta ibarat kata orang bilang Jakarta adalah kiblat dari Indonesia, kota-kota dan provinsi yang ada di Indonesia. Saya sangat berharap DKI Jakarta atau DKJ, masyarakatnya yang tentunya memiliki pendidikan rata-rata lebih tinggi daripada daerah yang lain, UMR yang lebih tinggi, dan kemampuan ekonomi yang tentunya lebih tinggi daripada daerah-daerah lain bisa berpikir secara lebih bijak dan objektif, serta tidak mendukung kecurangan. Lihat mana yang lebih baik.